sepak bola Indonesia dulu pernah berada di titik yang sulit. Fasilitas latihan seadanya, manajemen klub sering bermasalah. Bahkan banyak pemain asing berkualitas menolak bermain di Indonesia. Liga kita pernah dianggap tertinggal jauh dari negara-negara Asia lainnya. Namun, beberapa tahun terakhir, sesuatu mulai berubah. Klub-klub Liga 1 tiba-tiba terlihat jauh lebih profesional. Pemain asing berkualitas mulai berdatangan. Pelatih dari Eropa hingga Amerika Selatan mulai melatih di Indonesia. Bahkan beberapa klub kini memiliki fasilitas latihan yang jauh lebih modern. Perubahan besar ini tentu menimbulkan satu pertanyaan. Siapa sebenarnya yang berada di balik semua perubahan ini? Karena membangun klub sepak bola modern bukanlah hal murah. Gaji pemain bisa mencapai miliaran rupiah setiap musim. Fasilitas latihan membutuhkan investasi besar. Belum lagi biaya operasional klub yang sangat tinggi. Dan jawabannya cukup mengejutkan. Karena di balik klub-klub besar Liga 1 ternyata berdiri para konglomerat besar Indonesia. Ada Taipan Tambang, ada pemilik kerajaan media. Bahkan, ada investor internasional yang ikut masuk ke dunia sepak bola Indonesia. Mereka bukan hanya mengubah manajemen klub, tetapi juga mengubah peta kekuatan sepak bola Indonesia. Ada klub yang langsung menjadi juara liga setelah diambil alih. Ada juga klub yang berubah menjadi klub paling modern di Indonesia. Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya pemilik klub paling kaya dan paling berpengaruh di Liga 1? Di video ini, kita akan membongkar para sultan pemilik klub sepak bola Indonesia, kerajaan bisnis mereka, serta prestasi klub setelah mereka menguasai klub tersebut. Tapi sebelum kita mulai, subscribe dulu channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik seputar sepak bola Indonesia dan dunia. Persija Jakarta, kekuatan Bakri Group. Persija Jakarta merupakan salah satu klub paling bersejarah di Indonesia dengan basis supporter besar, yaitu Jakmania. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa klub ini berada di bawah pengaruh salah satu konglomerat besar Indonesia, yaitu Bakri Group. Tokoh utama di balik investasi tersebut adalah Nirwan Bakri. Bakri Group merupakan kelompok bisnis besar yang memiliki berbagai sektor usaha seperti energi dan pertambangan, infrastruktur, properti, media dan telekomunikasi, perkebunan. Melalui perusahaan PT Jakarta Indonesia Hebat, kelompok Bakri menguasai lebih dari 95% saham Persija Jakarta. Dampak setelah akuisisi. Setelah berada di bawah pengaruh Bakri Group, Persija mengalami sejumlah perubahan besar. Manajemen klub menjadi lebih profesional dan stabil secara finansial. Klub juga mulai lebih serius dalam perekrutan pemain serta pengelolaan tim. Prestasi Persija. Prestasi terbesar Persija dalam era modern terjadi pada 2018 ketika mereka berhasil menjuarai Liga 1. Selain itu, Persija juga berhasil menjuarai Piala Presiden 2018, Boost Sportsfix Super Cup 2018. Kesuksesan tersebut semakin memperkuat posisi Persija sebagai salah satu klub terbesar di Indonesia. Persib Bandung, Glenn Sugita dan investor besar. Persib Bandung merupakan salah satu klub paling populer di Indonesia dengan basis supporter besar yaitu Bobotoh. Di balik kesuksesan klub ini, terdapat sosok Glenn Sugita. Ia menjadi pemegang saham terbesar sekaligus direktur utama PT Persib Bandung Bermartabat. Glenn Sugita memiliki hubungan dengan jaringan investasi internasional, yaitu Northstar Group. Perusahaan investasi ini berbasis di Singapura dan memiliki berbagai investasi besar di Asia Tenggara. Sektor bisnis yang mereka investasikan antara lain teknologi digital, e-commerce, finansial teknologi, infrastruktur. Dampak terhadap Persib. Masuknya investor besar membuat manajemen Persib semakin profesional.
Klub juga lebih kuat secara finansial sehingga mampu merekrut pemain berkualitas. Brand Persib juga semakin besar secara komersial. Prestasi Persib berhasil meraih sejumlah prestasi penting seperti juara Liga Super Indonesia 2014, juara Piala Presiden 2015. Persib juga secara konsisten menjadi salah satu klub papan atas di Liga 1. Bali United, klub modern milik Tanuri Group. Bali United dikenal sebagai salah satu klub dengan manajemen paling modern di Indonesia. Klub ini dimiliki oleh Tanuri Group yang dipimpin oleh Peter Tanuri dan Yabes Tanuri. Bisnis keluarga Tanuri cukup luas, seperti otomotif, properti, pariwisata, perdagangan internasional. Langkah besar mereka terjadi pada tahun 2019, ketika Bali United menjadi klub sepak bola pertama di Indonesia yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Dampak kepemilikan Tanuri Group. Setelah dipegang Tanuri Group, Bali United mengalami transformasi besar. Klub dikelola secara profesional layaknya perusahaan modern. Fasilitas latihan, akademi pemain muda, serta pengelolaan bisnis klub berkembang pesat. Prestasi Bali United. Kesuksesan manajemen ini terlihat dari prestasi klub. Bali United berhasil menjadi juara Liga 1 2019, juara Liga 1 2021-2022. Prestasi ini membuat Bali United menjadi salah satu klub paling sukses di era Liga 1. PSM Makassar, Bosowa Group. PSM Makassar merupakan klub tertua di Indonesia yang memiliki sejarah panjang. Sejak tahun 2015, klub ini berada di bawah kendali Bosowa Group. Bosowa Group didirikan oleh pengusaha besar Aksa Mahmud. Kelompok bisnis ini memiliki bisnis besar di berbagai sektor, seperti semen dan konstruksi, energi, otomotif, properti, perbankan. Dampak terhadap klub. Masuknya Bosowa membuat manajemen PSM lebih profesional. Klub juga mampu membangun tim yang kompetitif dan stabil secara finansial. Prestasi PSM. Prestasi terbesar PSM dalam beberapa tahun terakhir adalah juara Liga 1 2022-2023, juara Piala Indonesia 2019. Prestasi ini mengakhiri penantian panjang PSM untuk kembali meraih gelar juara. Madura United, Ahsanul Kossasi. Madura United dimiliki oleh pengusaha asal Madura, yaitu Ahsanul Kossasi. Selain pengusaha, ia juga pernah menjadi anggota DPR RI dan saat ini menjabat sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Bisnis yang dimilikinya antara lain melalui perusahaan PT Garuda Tani Nusantara. Dampak terhadap klub. Di bawah kepemimpinannya, Madura United menjadi klub yang stabil secara finansial. Manajemen klub juga dikenal cukup profesional. Prestasi Madura United. Madura United beberapa kali menjadi pesaing kuat di papan atas Liga 1. Prestasi terbaiknya adalah runner-up Liga 1 2023-2024. Beberapa kali finish di posisi papan atas klasemen. Masuknya para konglomerat dalam kepemilikan klub sepak bola Indonesia menunjukkan bahwa industri sepak bola nasional terus berkembang. Sepak bola kini bukan hanya olahraga, tetapi juga industri bisnis besar dengan nilai ekonomi yang tinggi. Dengan dukungan finansial dari para pengusaha besar ini, klub-klub Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang lebih jauh. Bahkan bukan tidak mungkin, dalam beberapa tahun ke depan, klub Indonesia bisa bersaing serius di level Asia. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Menurut kalian, klub mana yang memiliki pemilik paling kuat di Liga 1? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe channel ini untuk mendapatkan update menarik lainnya seputar dunia sepak bola Indonesia dan internasional.